Bukannya bakal kan? ada 19 juta lapangan pekerjaan jadi. Kok banyak PHK sih? Nah ini statementnya Ferry kemarin yang mengguncang dunia itu persilatan. Saya nggak takut mati, saya nggak takut penjara. Yang saya takut generasi saya gelap. Sebenarnya pejabat bergaji tinggi itu nggak masalah, Bang. Nggak bisa pejabat kita bicara tentang kesejahteraan. Karena nggak pernah melarat. MBG, secara konsep MBG itu sebenarnya nggak salah. Cuma kan implikasinya yang Oke, Sobat Platform Politik. Kali ini saya Pangi Sari Cenado akan geruduk kantor Ferry Irwan yang paling beken sekarang, aktivis yang paling ribut, yang paling hebat. Saya akan geruduk, saksikan nanti hasil bincang-bincang sama Ferry Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Platform Politik, kritik puji kuasa nyalakan nurani. Kali ini kita akan berbincang dengan tamu yang istimewa, bukan tamu ya, orang yang punya ini, yang luar biasa, yang paling kritis, yang paling beken habis, yaitu Ferry Irwandi. Banyak hal yang saya pertanyaan di sini ya, titipan dari netizen, dari masyarakat juga, dari teman-teman ya. Jadi Ferry awal karirnya itu kenapa, kan dulu PNS ya, Kementerian Keuangan ya, yang kemarin viral juga ya. Iya. Ya kenapa tiba-tiba resign ya. Nah padahal semua orang kan cita-cita Gen Z milenial sekarang jadi abdi negara. Oh masa? Enggak juga ya? Enggak juga. Nah, itu gimana tuh Fer? Kenapa waktu itu resign? Sebenarnya karena opportunity yang ada aja gitu. Karena waktu itu mikirnya udah mulai bikin channel YouTube, udah mulai serius, terus udah mikir kalau terus diterusin bakal ada konflik of interest nih gitu. Jadi kayaknya bisa deh resign. Kalau resign nggak harus mikirin apa-apa gitu kan. Terus batasan konten juga jadi lebih luas. Kalau masih di Kemenq kan kita susah ya. Kita PNS untuk bikin konten yang fleksibel itu susah banget, Bang. Kita mau ngomong ekonomi ya susah juga kalau kita mau ngomong kritik pada ekonomi kan. Kita pegawai Kemenq gitu kan. Kebentur-bentur. Iya, kebentur-bentur. Dan sebenarnya kan nggak ada salah juga. Karena kan itu bagian dari ini ya. Fakta integritas juga kan. Kita kerja di situ ya tentu ada nilai-nilai dan value yang harus kita jaga. Jadi daripada benturan kayak gini ya mending kita keluar. Ya, Tapi buat keputusan itu berani itu Fer. Ya kan? Karena worth it kan. Iya. Orang tua tuh sempat nanya juga tuh ya. Pasti protes. Awal-awal sih, bukan protes tapi lebih kayak kenapa gitu loh. Kenapa terus udah yakin udah settle atau enggak. Kan akhirnya angka yang membuktikan kan, maksudnya kayak kirimannya lebih banyak daripada waktu jadi PNS, berarti udah settle deh. Karena kan aku suami istri PNS kan, istriku di pajak, akunya di Sekjen Kemenq dan ya istriku juga udah keluar, jadi ini gardannya keduanya keluar ya. Iya. Ya, Dan istri juga ngerasa kayak udahlah keluar aja gitu loh, karena kan ada banyak hal dan kegiatan yang mau kita lakuin. Jadi lebih karena choice sih Bang, opportunity-nya ada, akhirnya ya udah milih keluar. Karena balik lagi kan, jadi PNS Kemenq belum tentu bisa ngelakuin apa yang aku lakuin sekarang. Ini berbeda kasus nih Per. Rakyat Indonesia hari ini yang kena PHK kan, dia memang keluar, memang dipaksa keluar. Oh iya di banyak saat ya. memang tulang punggungnya misalnya suaminya sendiri istrinya nggak kerja misalnya. Di sana sama anaknya lagi sekolah SD, SMP, SMA kan. Pesangonnya juga nggak full, udah dipotong-potong juga kan. Katanya ada yang 22 gajian jadi 14 gajian. Nah itu apalagi nggak ada pasangan kan. Jadi bayangkan juga Indonesia hari ini yang PHK yang begitu kan. Artinya di saat begitu stres, ada yang kemarin minum racun kan. Tapi Ferry sengaja memang keluar. Kalau ini kan memang di PHK dikeluarkan. Bukannya bakal ada 19 juta lapangan pekerjaan janji. Kok banyak PHK sih? Nah, karena akan buka juga katanya lapangan pekerjaan PNS.
Iya kan dengarnya wakil presiden bilang ada 19 juta. Tapi nggak ada kelihatan bulannya. Mungkin Mau ini dibuka? di ini jasa sewa. Ya semoga ada lah segera ya. Iya, mudah-mudahan. Kerja formal gitu. Iya, lanjut Fer, terkait dengan kenapa dirikan Malaka, kenapa namanya Malaka? Ini saya seolah-olah ini Malaka ini saya ingat-ingat jadi kampung saya gitu. Nah, kampungnya Ferry juga. Inspirasi pertama itu kan datang dari waktu itu ngurus ibu kanker kan di Rumah Sakit Mahkota Malaka. Terus ngelihat spanduk kota itu Malaka gitu. Mikirnya kan Malaka kan punya banyak nama. Malaka itu punya banyak hal gitu lah. Malaka sebagai seorang revolusioner, Malaka sebagai seorang Marxis, Malaka sebagai seorang pendidik. Nah, karena Malaka itu tujuannya untuk pendidikan, karena goals kita itu menciptakan opportunity pendidikan untuk seluruh masyarakat Indonesia secara inklusif, makanya kita ambil nama Malaka. Jadi tujuannya kan kampus nih Bang, perguruan tinggi gitu yang lagi proses. Dan kita berharap ini bisa terwujud secepatnya gitu. Jadi makanya untuk menghormati peran Malaka sebagai salah satu bapak pendidikan di Indonesia yang concern banget urusan pendidikan, akhirnya kita ambil nama Malaka. Wah, terinspirasi dari kota Malaka di Malaysia. Terus ya juga sih kita punya tokoh kayak Tan Malaka gitu yang kebetulan buku-bukunya saya baca juga. Iya, Nah, tentang jadi ada dua hal lah itu yang yang menginspirasi. menginspirasi ya. Iya. Bahkan katanya Ferry kan sampaikan kemarin, tanah ya, ketika dia di bawah tanah justru lebih keras suaranya Suaranya, dibanding dia di iya. atas tanah, ya kan? Suara saya bakal lebih keras di balik liang kubur kata di bawah liang Iya. kubur. Iya. Dan itu memang itu sejalan juga dengan apa tuh Fer? Dengan lebih ada bahasa yang menarik itu hendaklah kami hidup dalam hidupmu, janganlah kamu mati dalam hidupmu. Itu artinya katanya di sini tuh kalau kamu hidup dalam hidupmu maka kamu akan hidup dalam kematian. Tapi kalau kamu mati dalam hidupmu maka kamu akan mati dalam hidupmu. Nah ini statementnya Ferry kemarin yang mengguncang dunia itu persilatan. Saya nggak takut mati, saya nggak takut penjara. Yang saya takut generasi saya gelap, nggak ada tidak maju, kemiskinan, ya kan? Ini artinya ini cocok nih Per. Kalau kita ngomong yang paling konkret yang bisa hidup dalam kematiannya ya Taman Malaka ya. 32 tahun loh, bener-bener ditutup semua akses orang soal idenya, soal pemikiran. Padahal pahlawan nasional loh ini. Makanya ada orang yang nanya ke aku, lu nggak takut bawa nama Malaka nanti dibredel? Ya kalau gue dibredel, berarti pemerintah harus dibredel keseluruhan karena udah menetapkan dia sebagai pahlawan nasional. Berarti kan nggak ada salah. Iya. dengan semua gerak-gerik dan semua latar belakang politikalnya. Nilai-nilai perjuangan itu sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia kan, itu kan sosialisme kan, kemelaratan kan, kesengsaraan. Itu yang Ferry bilang kalau nggak salah. Nggak bisa pejabat kita bicara tentang kesejahteraan karena nggak pernah melarat. Dan Tan Malaka mengatakan untuk mencapai titik itu nggak mungkin tercapai kalau memang pemerintahnya tunjangannya gajinya naik terus, fasilitasnya mewah terus. Ada hal menarik tuh Bang kalau dibilang Tan Malaka tuh. Kalau misal waktu di buku ini ya, Narda Republik Indonesia ya. Nah, itu kan pamflet. Itu tuh cikal bakal manifesto Republik ini kan. Ditulisnya di Cina, terus di Jepang. Ditujukan kepada para diaspora Indonesia yang udah kuliah atau sekolah di luar negeri supaya bisa sama-sama bareng gitu loh memperbaiki Indonesia. Nah dia jelaskan gitu loh, kalau misalnya orang-orang yang punya privilege seperti ini mau bahu-membahu, maksudnya dia dengan bahasa Melayu tinggi zaman segitu ya, intinya lebih kayak lu tuh udah punya kelebihan nih, kalau kelebihan yang lu punya itu nggak lu turunkan kepada orang yang belum punya kelebihan atau masih kekurangan, maka negara ini nggak bisa maju katanya. Nah artinya apa? Nggak bisa maju ya? Nggak bisa maju dan nggak bisa jadi negara gitu loh kalau kaum ya dengan bahasa Melayu tingginya lah. Dan kalau kaum yang punya kelebihan tidak bisa mendistribusikan hal ini dengan baik, maka Indonesia itu akan terus berada dalam titik nadir gitu. Nah seharusnya spirit yang sama juga ditanamkan oleh pejabat-pejabat ini kan. Betul. Sebenarnya pejabat bergaji tinggi itu nggak masalah Bang.
Berarti nggak CPK-nya nggak akan hilang juga? Sebenarnya nggak masalah selama performanya bisa bertanggung jawab dengan gaji tingginya. Oke. Selama indeks penilaian kinerjanya itu bisa mempertanggungjawabkan gaji tingginya. Yang jadi masalah ini adalah output dan outcome-nya udah sesuai atau belum. Oke. Misalnya gaji pejabat 100 juta per bulan, Iya. tapi outcome yang dia hasilkan 0 misalnya, berarti nggak layak dong. Ini sekarang aja katanya dikasih 200 triliun, bingung semua direksinya. Bingung cara belanjanya coba. Padahal kan itu Penyerapan aja bingung. masuk di government. Nah itu masalah penyerapan juga itu kadang aneh banget, lucu banget. Makanya sebagai seorang birokrat ya dulu, sebagai seorang mantan pegawai negeri sipil, itu bikin kepalaku bertanya-tanya tuh. Orang dia Q3, Q4 mulai rapat di hotel segala macam. Ini kan bukan government spending yang benar nih. Yes. Sebenarnya akuntabilitasnya yang penting, bukan nilainya besar atau kecil. Kalau bisa dipertanggungjawabkan ya masyarakat happy-happy aja kok. Iya. Nah, kalau sekarang kita tahu gajinya sekian tapi performanya kayak gitu ya kayak gimana orang mau care atau gimana orang mau mendukung gitu. Oke, Fer, satu lagi, Bung Hatta. Itu dalam sejarah pertama sampai per hari ini yang wakil presiden mundur. Saya baru kaget juga, valid fakta itu kan? Iya. Dia bukan dipecat, bukan Dia diberhentikan, dia mundur. Ini wakil presiden, Fer. Tahun 56 kalau nggak salah dia mundur ya. 56. Apa pendapat Ferry tentang itu ya? Di saat memang lagi krisis ini sekarang nggak ada yang mau mundur. Tapi di negara maju-maju sekarang udah mulai tren seperti Jepang ya. Di negara-negara yang Iya, nggak ada yang mundur satupun dari semua peristiwa ini ya, sangat disayangkan sekali. Tapi ya Bung Hatta mundur tahun 56 itu kan ada alasannya ya. Ya Bung Hatta orang yang punya idealisme, orang yang punya tujuan, orang yang punya purpose dan goals gitu. Dan bukan uang yang dijadikan tujuan, bukan power juga. Yes. Dia seorang teknokrat yang benar-benar percaya dengan ide dan gagasan dia tentang Indonesia kan. Selama ini dia kompromis dengan semua perbedaannya pada Bung Karno gitu. Tapi at the end of the day ketika tahun 56... Apa yang nggak bisa dikompromikan waktu itu ya? Simbolnya. Misi Pak Soekarno, Bung Karno untuk memberikan simbol-simbol kemegahan, simbol-simbol besar. Padahal menurut Bung Hatta seperti apa Istiqlal kayak itu ya, Monas, bangsa besar harus ada bangunan besar gitu. Artinya power apanya, so force, efek lah ya. Iya, itu yang bikin Bung Hatta di saat rakyatnya memang melarat. Iya, menurut Bung Hatta ini nggak pas. Ini nggak pas kata dia. Seharusnya Bung Karno itu dikelilingi ekonom bodoh kata dia. Itu benar-benar literal dia bilang kayak gitu. Tapi hebatnya Bung Hatta adalah ketika dia mundur pun dia nggak jadi penggerutu atau pengkritik gitu. Nggak post power syndrome, nggak coba untuk masuk. Atau dapat ganti jabatan lain kan sekarang lagi tren. Kalau diberhentikan pindah ke komisaris kan, direksi kan. Aku salutnya tuh. Tapi di masa-masa terakhir Bung Karno pun akhirnya Bung Hatta juga yang nemenin kan. Nah itu artinya kan budaya mundur itu udah kuat sekali ya. Nggak ada budaya yang malu. Budaya malu ya, sense of PK apa namanya, sense of crisis apa kita yang hari ini ya. Iya yang itu. Sampai ya dikorbankan rakyat pun nggak masalah. Yang aku tahu sih kalau sekarang itu kemarin Bang Hasan sih yang mundur ya. Ya itu menarik itu. Mundur ya, tapi ditahan, nggak boleh mundur. Habis itu jadi tetap justru nggak mundur, diberhentikan, dipecat. Bukannya dia mundur bukan ya? Atau emang di reshuffle? Iya sekarang udah di reshuffle, udah dicopot, tapi dengan hormat. Cuma artinya kemarin sebenarnya bagus ya diberhentikan dengan nggak tahu sih ada sentimen publik bicara karena kemarin mundur tapi nggak ditandatangani akhir nggak mundur. Ya mungkin katanya Prabowo agak tersinggung. Seolah-olah ini mau ngapain. Terus kemarin nggak minta mundur malah dicopot. Siapa yang terjebak dalam permainan ini saya nggak tahu. Empatinya udah sama-sama dapat kan. Ada nilai awalnya kan bagus. Udah mau mundur itu value-nya bagus. Tapi ditahan kan. Tapi begitu baru dicopot. Itu yang bikin orang bertanya-tanya. Iya. Nah kemudian itu kan mentalitas orang Minang kan. Yes. Lanjut deh Fer. Kemudian ini menarik juga Fer, pertanyaan dari titipan netizen nih. Kok video-videonya Ferry ini katanya bernuansa dark? Pesannya apa sih? Pakai baju-baju hitam terus nih kayak gini. Nah hari ini juga terbukti valid nih. Apa Fer?
Simplicity sih, karena dari dulu ngerasa warna hitam itu yang paling match dengan kondisi apapun ya. Kayak jadi semua bajuku juga warnanya hitam. Terus aku mikir kalau emang udah jelek ya mau pakai baju apapun tetap jelek aja. Jadi nggak ada kaitannya dengan Indonesia gelap? Nggak. Enggak. Aku tuh bingung Hah. cara orang melihat warna itu kenapa putih itu selalu diartikan positif dan baik gitu. Padahal nggak selalu. Kenapa hitam dianggap buruk terus gitu. Karena orang kondangan nggak pernah hitam kan? Iya, orang kondangan nggak pernah hitam. Warna hitam itu negatif. Ya, aku bingung aja. Padahal Acara duka cita kan? duka cita. Ya kenapa bisa ada labeling merah dibilang berani Ya. gitu kan. Putih suci. Putih suci. Padahal kan nggak juga gitu. Warna ya warna aja gitu. Tapi pesan-pesan makna lainnya nggak ada lagi. Memang Nggak itu ada, aja. nggak Emang ada. senang aja. Memang suka aja karena aku tipe orang yang bisa pakai baju dengan warna yang sama berhari-hari dan makan dengan menu yang sama berhari-hari. Saya yang lihat video Ferry yang viral juga itu main bola sama anak-anak pakai celana itu tuh lucu. Ini Ferry memang asli banget, lucu banget, keren banget. Maksud saya memang beliau nggak jago pencitraan, memang aslinya begini. Karena ada dua negara di Indonesia yang nggak bisa ketipu pencitraan itu hanya dua. Ini valid nih, Aceh sama Minang. Yang mana Pak Prabowo nggak menang ya. Mau propaganda, mau desain, mau arsitekturnya kayak apapun, kampanyenya tetap aja mereka punya preferensi sendiri kan. Nah, itulah. Ya tapi itu kan cerita kita, Fer. Tapi ini ada pertanyaan lagi yang titipan netizen yang menarik, Fer. Sampai kapan Fer ini kita minta terus nih? Enggak sih, aku tuh bukan tipikal oposisi atau apa. Justru kadang kalau aku ngekritik pemerintah itu artinya aku mendukung pemerintahan. Sayang ya. Iya, berarti kan ada saran yang bisa dikasih masukan. Makanya sifatnya nggak pernah personal kan. Karena itu bentuk dukungan. Ada bentuk dukungan mungkin memuji, ada bentuk dukungan untuk mengkritik. Kita check and balance lah. Apalagi kan sekarang nggak ada oposisi. Iya. Berarti oposisinya Ferry dong, aktivis. Parlemen jalanan sekarang. Parlemen jalanannya Ferry. Ya enggak lah, Bang. Aku juga nggak mau tercatur dengan lower tertentu ya. Kalau emang ada yang bagus, aku banyak juga kok bilang konten kebijakan policy pemerintah yang ini bagus, yang ini enggak, ini bagus. Jangan selalu dianggap orang yang mengkritik pemerintah itu bisa dua pemerintah. Nih, MBG sama 3 juta rumah gimana? MBG secara konsep MBG itu sebenarnya nggak salah, cuman kan implikasinya yang bermasalah kan. Banyak keracunan, banyak pengelolaan yang nggak benar. Jadi itu kan harus diubah. Terus tapi niatnya untuk memberikan gizi, mencerdaskan kehidupan bangsa, oke ya prinsip itu ya? bukan hal yang baru lah di dunia ini gitu loh. Banyak negara yang punya regulasi yang mirip gitu kan. Cuman ya prakteknya gimana, terus skala prioritasnya seperti apa? Apa dulu yang harus diutamakan? Nah, itu orang-orang kan yang sering salah di situ, sering keliru di situ. Kalau 3 juta rumah, ya balik lagi kalau 3 juta rumah itu diberikan kepada orang yang emang berhak gitu ya, kemudahan-kemudahannya untuk mereka yang memang mencari rumah gitu dan fasilitasnya mumpuni dan cover semua kebutuhan generasi menengah, generasi Z kelas menengah ke bawah gitu, fine aja gitu. Tapi prakteknya gimana nih? Apakah jadi tempat orang nimbun kekayaan, tempat orang cuci uang, ada orang yang beli sekian terus jual sekian, kan itu masalahnya. Tapi Ferry bisa berubah loh nanti. Kalau kenapa orang saya katakan bisa berubah? Kalau sudah ke kekuasaan. Nggak ada orang nggak berubah ketika udah menyandarkan diri. Ini kan ini statementnya Bu Hamka juga ya. Menarik sih saya cerita. Ini kan karena kritik karena belum menyandarkan diri ke kekuasaan. Jadi dia bilang begini. Jadi Bu Hamka itu bilang ya tidak boleh kemudian ulama menyandarkan diri ke umara. Pasti dia tidak akan amanah. Jadi kalaupun hari ini ada tawaran staf sus, wamen atau menteri sekali. Komisaris, direksi, apa ya? Enggak. Aku udah cukup dengan apa yang aku punya. Kalau ngomong soal fame, popularitas, juga udah cukup. Maksudnya kekuasaan aku nggak tergiur dengan hal-hal seperti itu. Satu-satunya drive aku di pendidikan sih, Bang. Kayak gimana orang semakin terdidik gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, nanti kalau duduk di DPR juga berubah. Masalahnya aku nggak akan pernah seumur hidup duduk di DPR. Yang benar, Fer? Benar. Ini bisa disimpan dan dijadikan dokumentasi. I'm man of my word. Ini ada kemarin yang lagi gonjang-ganjing nih, Fer.
soal ya ada partai coklat, ada partai hijau kan. Iya. Nah, parcok istilah orang. Nah, kayak apa hubungan Ferry ini kemarin dengan TNI ini kan sempat viral juga itu, menarik itu. Iya, ada kemarin akhirnya ditelepon ya sama Nah, salah satu ya kepala Kapuspen TNI gitu. Dan agak surprise juga kalimat pertama yang keluar minta maaf gitu. Dan bahkan udah ngejelasin beberapa hal dan bahkan ya Kapuspen bilang, Mas Ferry nggak perlu minta maaf. Nggak, saya minta maaf juga. Karena apa yang diomongin mungkin menyakiti hati prajurit dan itu kan nggak semuanya kayak gitu ya. Maksudnya masih ada yang emang berjuang dan melindungi Indonesia segala macam dan ya supaya situasi kondusif dan stabil aja dan ada beberapa masukan, ada beberapa permintaan juga dari mereka juga ada penjelasan juga. Jadi ya so far sih aman ya, aman banget. Dan saya sangat mengapresiasi kok mereka punya inisiatif seperti itu gitu. Dan langkah kan. iya. Kan waktu itu saya buat di IG saya sendiri kan, freedom of speech, freedom of expression, bahwa kemajuan sebuah bangsa itu tergantung kepada freedom, kebebasan. Kalau ingin kembali kita ke zaman batu, cabut kebebasannya. Hmm. Nah, soal saya katakan Ferry Merah Putih, soal mau merusak, mau adu domba, saya kok nggak yakin. Justru nggak mungkin beliau bagian untuk merusak negara ini. Gitu. Bagian untuk membuat anak senang melihat negara mundur. Karena seperti Nepal kan nggak mungkin. Pasti dia ini menjaga negara supaya nggak sampai ke titik yang diduga dicurigai soal kudeta merangkak yang diasuh oleh geng-geng ini kan. Ini gimana Ferry melihat Gen Z milenial kekuatan ke depan ini? Eh, apakah memang mereka panik kemarin nggak ada lapangan pekerjaan atau memang mereka betul-betul hari ini seperti apa Ferry melihat apa termasuk plus apa namanya 17 plus 8 ini ya? Gimana menurut Ferry sekarang? Kalau Gen Z, kalau milenial mungkin udah usang nih ya generasi milenial generasiku ini. Maksudnya udah punya beban hidup masing-masing. Tapi kita bisa berharap sama Gen Z dan Gen Alpha di bawah. Gen Z itu ini si kantor Gen Z semua Iya, ini dan kantor Gen Z semua. iya Tapi dan memang sangat ya, produktif luar biasa. Mereka generasi yang sangat bisa diajak kerja sama, kritis juga. Dan semakin kita banyak berinteraksi sama generasi Z ini, semakin kita tahu, oh mereka ini emang generasi terbaik so far ya. Dan banyak sekali harapan yang bisa kita betul, taruh pada generasi ini. Nah, sekarang gimana pemerintahnya aja gitu. betul. Generasi ini punya power yang sangat luar biasa sekali. Mereka lahir udah borderless, udah mengenal internet, udah bisa ngomong bahasa Inggris dengan lancar gitu. Kemarin saya seminar internasional sama Gen Z usia 20 tahun, seminar internasional kemarin di Paramadina. Itu bahasa Inggrisnya udah kayak betul-betul Inggris bule Iya, sana. iya. Saya juga kaget narasinya. Ini saya usia 40 tahun, dia usia 20 tahun udah kayak begini. Sampai kita tepuk tangan semua. Ini usia 20 tahun, bahasa Inggrisnya keren banget kan. Emang mereka kan udah borderless kan. Jadi sebenarnya sayang kalau ternyata government atau generasi Negara nggak pendahulunya memakai mereka ya. tidak mengoptimalkan dan menyediakan ruang yang pas dan ruang yang cukup untuk mereka semua. Itu yang kulihat dan itulah kenapa jangan sampai ini tersia-siakan. Nah seperti itu tuh Bang. Dan jangan sampai negara malah menjadi penghambat karena kan kita sudah ada di bonus demografi. Dan kalau ini gagal, ya bonus demografi bisa jadi beban demografi kan, musibah. Karena menjadi negara pertama yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Menarik. Negara pertama yang gagal memanfaatkan bonus demografi. Nah Indonesia bisa atau enggak? Nah itu pertanyaan selanjutnya. Gitu. Itu yang mereka tuntut hari ini. Termasuk Iya. 17 plus 8. Kalau 17 plus 8 ini aku nggak bisa ngomong banyak ya Bang, soalnya takutnya tidak merepresentasikan sebenarnya karena tidak ikut merumuskan, menotulensikan atau mengkompilasikan usulan-usulan netizen atau masyarakat atau teman-teman influencer yang lain. Nah kemarin datang ke situ ya bentuk dukungan aja sama kayak warga Pati gitu. Manggil Bang bisa ikut aksi nggak untuk Pati, ya ikut serikat buruh atau aliansi mahasiswa. Jadi ya sifatnya seperti itu sih dan aku harap tuntutan ini bisa benar-benar didengarkan dan dijalankan gitu hal-hal yang baik dari tuntutan ini. Berarti Ferry mengatakan berhasil atau tidak nih? Kita akan mengelola generasi bonus demografi kita. Iya, selama pemerintahnya berjalan dengan baik seharusnya berhasil ya. Jadi pertanyaannya apakah pemerintahnya sudah berjalan dengan baik atau belum?
prioritas program pemerintahnya sudah benar atau belum. Kalau belum benar ya bakal gagal. Hmm. Karena waktunya itu sangat mepet sekali, nggak banyak ruang yang bisa kita eksploitasi. Kalau misalnya ini terlambat sedikit saja ya udah susah. Makanya kita pun misalnya bentuk kritik atau bentuk saran dari generasi sekarang kepada pemerintah, itu jangan selalu diartikan sebagai kebencian gitu. Justru kita punya keresahan yang sama kan. Tapi ngomong-ngomong, Ferry punya backingan kan? Nggak ada sih. Tapi katanya kalau kita orang Minang, perantau, itu kalau merantau pertama itu cari orang tua dulu, cari Jadi induk somang, istilah induk somang ya. Orang tua angkat kan? Ferry nggak ada juga. Ini merantau katanya dulu, kalau saya kan dulu naik ANS kan. oh iya, Jadi betul nggak ada nih. nggak ada. Komentar Ferry tentang reshuffle kemarin, ini ada jilid 2 nih, bongkar pasangnya. Apakah akan merubah keadaan atau tidak ada harapan atau gimana? Nggak ngikutin banget lagi. Enggak ya? Cuman taunya Bu SMI diganti Pak Purbaya gitu ya. Iya. Budi Ari dicopot gitu. Terus Bang Hasan juga dicopot, diganti Angga Raka. Terus Pak Erick Thohir jadi Menpora. Justru pertanyaan setelah jadi Menpora, ketua PSSI-nya gimana nih? Iya. Terus memang sekarang nggak tahu boleh atau nggak rangkap jabatan kan. Tapi BUMN-nya kampanye katanya Doni Oskaria. Oh, kan masih banyak, beberapa posisi masih kosong kan. Ya kalau kita lihat itu kan yang di reshuffle atau yang dicopot gitu rata-rata kan menteri atau pejabat dari kabinet sebelumnya. Iya. Berarti kan di sini aku nggak tahu ya, aku kan bukan orang politik ya Bang. Maksudnya kalau aku baca-baca atau aku dengar-dengar gitu podcast politik ya bersih-bersih Prabowo gitu. Bersih-bersih Iya. ala Prabowo. Tapi ini Fer, satu Media lagi yang daring. menarik. Kemarin kan satu-satunya dalam sejarah Indonesia, pelantikan menteri itu kan satu paket menteri itu. Presidennya satu paket kan. Itu nggak ada wapres loh. Katanya Oh dari iya. Papua. Nah itu gimana komentarnya? Kan kalau saya cerita, apakah betul kok bisa miskomunikasi? Kalau beliau lagi di daerah kan bisa terbang, kan pakai pesawat pribadi kan, pesawat angkatan udara kan. Kok bisa pelantikan menteri, ini kabinet satu paket, nggak ada wapresnya? Oh iya. Waktu ngumpulin ketua partai juga nggak ada ya. Ya itu kan masih ada. Ini kan ini ke menteri, bukan menteri, ini kan presiden wakil Emang presiden. harus ada wapres ya Bang biasanya? Nggak tahu sih. Atau memang lagi sibuk kampanye, atau memang nggak ada lagi di grup WhatsApp atau keluar. Lucu. Aku nggak tahu Atau lah. misinformasi, atau memang nggak kekejar waktu kan? Iya bisa banyak Ada kemungkinan lah banyak ya. kemungkinan lah. Tidak memungkinkan mungkin ya. Tapi secara visual itu kan bukan sesuatu yang tentu menimbulkan pertanyaan juga. Kenapa di momen seperti itu nggak ada wapres? Tapi aku nggak tahu tuh, emang aturannya seperti itu ya? Jadi ya sejarah yang pernah saya lihat, yang namanya pelantikan kabinet menteri itu pasti satu paket. Ada wapres Ada sama presiden. wapres sama presidennya. Nah kalau kemarin mungkin agak beda aja. Lagi sibuk. Iya lagi sibuk, beliau keliling-keliling kan untuk kampanye di generasi milenial juga. Bukan kampanye ya, sosialisasi program pemerintah. Kadang-kadang kecoplos-coplosan juga. Nanti bisa dihapus. Jadi terakhir Fer, jadi kalau saya melihat apa yang kita lihat dalam dalam konteks negara kita hari ini kan ada problem literasi kita, termasuk kemampuan membaca. Kemarin kan Sumatera Barat termasuk katanya yang paling banyak mengunjungi perpustakaan di Indonesia risetnya. Oh, iya. Itu kan kabar angin segar lah untuk kita kan. Berarti memang orang Sumatera Barat, kita Minang ini bacaan bukunya bagus. Buktinya ini baru berkunjung aja, saya nggak tahu dia baca buku atau enggak di perpustakaan. Yang penting kan yang paling banyak berkunjung ke perpustakaan. Itu kan data. Empirik itu, empirik objektif kan. Di saat memang kalau dulu Buya Hamka kan mengatakan, saya punya 2 istri katanya. Istri pertama saya adalah Siti Raham. Istri kedua saya ya buku. Dan kerinduannya sama-sama. Nah gimana Ferry melihat konteks hari ini literasi kita? Ini terkait dengan literasi ujung sana nih. Oh iya. Sebenarnya Ferry kan suka baca buku berarti kan, bukan komik kan? Iya, dua-duanya. Dua-duanya, oke. Sebenarnya kan budaya membaca itu mungkin yang perlu kita pahami ya. Esensinya kan penting sekali gitu. Karena buku kan gerbang pengetahuan ya, jendela pengetahuan untuk memahami banyak hal.
Cuman satu hal yang kita harus sadari, perkembangan teknologi juga udah makin maju. Banyak orang yang nggak lagi terpatok sama buku, mungkin lebih suka ngedengerin secara visual atau secara audio gitu Oh dengan iya, YouTube dan betul-betul. segala macam. Tapi yang penting ada literasi yang masuk kan, ada knowledge yang masuk dari yang kita dapetin dengan buku gitu, ada kognitif yang meningkat. Nah, mau apapun medianya, yang penting itu kan rasa keingintahuannya dengan hal yang baru atau rasa keingintahuannya dengan pengetahuan tertentu, dan itu yang harus dikembangkan apapun budayanya gitu. Dan misalnya kalau aku pribadi lebih suka baca buku itu karena ya bisa dilakukan di waktu senggang gitu. Bisa dilakukan di waktu senggang, enak gitu, dan terbiasa untuk ngebolak-balik halaman. Itu kan masalah behavior aja. Nah, budaya literasi di Indonesia memang kita tahu kan masih sangat rendah lah, masih rendah gitu. Orang Indonesia tidak terbiasa membaca. Jangankan membaca, menonton pun kadang gagal. Iya. Menarik. Jangankan membaca, menonton pun gagal ya. Iya, menonton pun gagal. Tapi ya nggak apa-apa, kita edukasi terus gitu loh. Akhirnya kampanyenya goyang-goyang aja kan, Iya. karena literasi belum memadai. Jangan Dibawa begitu. agak serius nggak bisa Jadi menerima kan. kadang kita buka buat video pendek gitu. Hmm. Ini cuma 1 menit, dan bahkan 1 menit pun kalian masih nggak bisa nonton gitu kan. Udah kayak gitu. Itulah itu yang harus kita alami ketika kita ngomong majority orang Indonesia ya. Tapi kalau kita menyerah ya bakal kayak gitu terus kan. 1-2 orang mulai berpikir gitu, ya udah jadi hal yang baik gitu. Makanya literasi di Indonesia itu harus ditingkatkan, dan itu memerlukan peran semua pihak gitu. Satu lagi ini menarik, terakhir banget ini Fer. Kenapa yang ini saya Ferry menjawab aja. Kenapa yang bawa mobil itu nggak mabuk? Ini Bu Hamka juga ngomong ke saya. Yang bawa mobil nggak bawa mabuk, tapi yang dibawa mobil mabuk. Nah, itu kok bisa ya? Menurut Ferry itu kalau dikaitkan dengan bangsa, kata negara kan pemimpin dengan rakyatnya. Oke. Apa pendapat Ferry tentang itu? Waduh, agak berat ya. Kalau aku memahami kenapa nyetir itu Ya, nggak mabuk, ya karena kan ada kegiatan yang dilakukan kan, ada responsibility gitu. Jadi kayak kalau kita mabuk, orang-orang yang bakal repot kan. Jadi kita fokus di titik tertentu. Berarti kita bisa mengendalikan ya? Nah, iya berarti karena tingkat fokusnya tinggi, karena ada kegiatan yang dilakukan dan harus melihat terus ke depan, ya itu bikin orang-orang yang nyetir nggak mabuk. Tapi kan kalau orang yang dibawa, ya mereka bisa baca, mereka bisa ngeliat handphone, mereka bisa berada di posisi yang nggak tepat, jadinya ya mabok gitu. Dan tidak dalam kendali beliau. Hah? Tidak dalam kendali beliau. Maksudnya kendali? Yang dibawa berarti nggak dalam kendali kan? Iya. Berarti yang membawa dalam kendali kan? Iya. Berarti kan menarik juga ya dengan pemimpin kita dengan rakyat kan? Justru yang mabuk itu sekarang kan bisa pemimpin, bisa rakyatnya. Betul. Siapa yang mabuk sekarang kan? Tapi kalau pemimpinnya punya kendali, pasti penumpangnya nggak mabuk kan? Iya. Artinya kendali pada pemimpin sebenarnya. Kalau misalnya yang ngebawanya benar, ya. Posibilitas penumpangnya untuk mabuk kan lebih kecil. Oke, luar biasa. Inilah kalau cerita celote orang Melapo, orang Minang bedekol. Jadi banyak falsafah, banyak cerita-cerita contoh yang duo Minang ya, Sumatera Barat. Ferry ini orang Muaro Labuh ya. Orang Muaro Labuh, Sumatera Barat juga. Ada Pekumbuhnya juga, saya darahnya Cici Junjung juga, ada darah tanah datarnya juga, darah Sawaluntonya juga ada, termasuk ibu saya orang Talawi, makamnya Muhammad Yamin. Jadi kalau saya ke Talawi pasti singgah ziarah ke makamnya Muhammad Yamin. Oke, terima kasih. Sip. Nah.